Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinarawadi. Tentunya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan cerita horor dengan judul Welut Ireng. Oke, terima kasih. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel ini. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Malam itu, langit di atas desa Sukamaju tampak pekat tanpa bintang. Hanya bulan sabit yang menggantung rendah, memberikan sedikit cahaya yang cukup untuk menambah kesan mistis di sekitar rumah tua di ujung desa. Di dalam rumah itu, Pak Wahid duduk di atas ranjang bambu yang sudah usang, menunggu seseorang yang sudah lama ia kenal, Ceu Imah. Ceu Imah bukanlah wanita sembarangan. Meski usianya sudah lanjut, ia memiliki pesona yang tak lekang oleh waktu. Wajahnya cantik memesona, dengan mata yang penuh misteri. Tubuhnya masih terjaga, seolah-olah waktu tidak pernah menyentuhnya. Pak Wahid sudah berkali-kali mendengar bisik-bisik tentang dirinya, tentang bagaimana ia bisa menjaga kecantikan dan keperawanan, meski usianya sudah setua itu. Ceu Imah adalah seorang ajengan wanita yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan segala hal yang tersembunyi dari mata manusia biasa. Ia adalah orang yang memberikan susuk Welut Ireng kepada Pak Wahid. Susuk yang memberinya kekuatan luar biasa, tetapi juga datang dengan harga yang sangat mahal. Saat Ceu Imah masuk ke dalam ruangan, suasana menjadi semakin mencekam. Aroma wangi bunga melati bercampur dengan bau amis dari minyak gelap yang dibawanya, membuat udara terasa berat dan penuh misteri. Ceu Imah menatap Pak Wahid dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan, tetapi juga ada sesuatu yang lebih gelap dan tidak terungkapkan. Sudah siap, Wahid? Tanya Ceu Imah dengan suara lembut, namun penuh otoritas. Suaranya seperti alunan angin malam yang menyelinap ke dalam hati, menimbulkan getaran yang tak terduga. Pak Wahid mengangguk pelan, merasa ada kegelisahan yang mulai merayap di dalam dirinya. "Aku sudah siap, Ceu," jawabnya dengan suara serak. Matanya menatap ke dalam mata Ceu Imah, mencoba mencari jawaban dari kekosongan yang mulai ia rasakan di dalam dirinya. Ceu Imah tersenyum tipis, senyum yang menambah aura misteri di sekelilingnya. Ia berjalan mendekat, duduk di samping Pak Wahid di atas ranjang bambu yang berderit pelan. Tangannya yang lembut tetapi kuat mulai membuka botol kecil berisi minyak gelap yang sudah disiapkannya. Minyak ini, Wahid, Katanya dengan nada berbisik. adalah kunci dari kekuatan Welut Irengmu. Setiap malam selama 40 hari, aku akan mengurutnya, memberimu kekuatan yang tidak dimiliki oleh pria lain. Tetapi ingat, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab yang besar. Pak Wahid hanya bisa terdiam, merasakan dinginnya minyak yang mulai menyentuh kulitnya. Ceu Imah mengurut dengan gerakan perlahan tetapi pasti, menyalurkan sesuatu yang tak terlihat melalui tangannya. Suasana ruangan itu semakin berat, penuh dengan energi yang sulit dijelaskan. Sesekali Pak Wahid merasakan gelombang panas mengalir di tubuhnya, seperti ada api yang menyala dalam darahnya. "Ceu, kenapa minyak ini berbau amis?" tanya Pak Wahid dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Ceu Imah berhenti sejenak, menatap Pak Wahid dengan pandangan yang dalam. Minyak ini berasal dari lautan dalam, dari makhluk yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memahami dunia gaib. Bau amis ini adalah tanda bahwa minyak ini memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa dan raga menjadi satu. Kekuatan ini bukan untuk sembarang orang, Wahid. Pak Wahid merasakan getaran dalam suaranya, seolah-olah kata-kata itu menggema di dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ia sedang bermain dengan kekuatan yang tidak biasa, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah selesai mengurut, Ceu Imah menatap Pak Wahid dengan intens.
lalu berkata dengan nada yang lebih rendah dan penuh misteri. Sekarang waktunya, Wahid. Pak Wahid merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Waktu untuk apa, Cek? Cek Uma malah tersenyum lagi. Kali ini dengan senyum yang lebih dalam, lebih berarti. Waktu untuk menyempurnakan kekuatanmu, Wahid. Kita harus menyatukan energi ini, dan hanya ada satu cara untuk melakukannya. Tanpa menunggu jawaban, Ceo Imam mulai membuka pakaian yang menutupi tubuhnya. Pak Wahid menatap tubuh Ceo Imam dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun sudah berusia lanjut, tubuh Ceo Imam masih terlihat kencang seperti seorang perawan muda. Ada sesuatu yang sangat memikat dalam setiap gerakan tubuhnya. Sesuatu yang membuat Pak Wahid merasa seakan-akan sedang dihipnotis. Pakailah kekuatanmu itu, Wahid. Bisik Ceo Imam saat ia mulai mendekat. Gunakan dengan bijak, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Tapi ingat, jangan pernah melupakan asal-usul kekuatan ini. Pak Wahid tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Ia hanya bisa mengikuti alur yang sudah ditentukan oleh Ceo Imam. Dengan perlahan, Ceo Imam menurunnya ke dalam ritual yang telah mereka sepakati sejak awal. Tubuh mereka menyatu di atas ranjang bambu yang berderit. Tetapi suara itu tenggelam dalam keheningan malam yang hanya diisi oleh suara nafas mereka yang semakin mencepat. Pak Wahid merasakan setiap sentuhan Ceo Imam seperti arus listrik yang mengalir dalam tubuhnya. Ada sensasi yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuat tubuh dan jiwanya terikat dalam satu kesatuan. Ia merasa seakan-akan sedang ditarik ke dalam pusaran energi yang tak terlihat, di mana semua keinginannya menjadi nyata, tetapi juga membawa bayangan gelap yang semakin pekat. Setiap gerakan, setiap desahan, terasa seolah-olah mengisi ruangan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar nafsu. Ada kekuatan di sana, sesuatu yang membuat setiap sentuhan menjadi lebih dari sekadar fisik. Ceo Imam menuntunnya melalui setiap langkah dengan hati-hati, memastikan bahwa ritual itu sempurna. Ini bukan sekadar hubungan badan, Wahid. Bisik Ceo Imam di telinganya. Ini adalah penyatuan energi, pengalihan kekuatan yang telah menunggu selama bertahun-tahun. Setiap gerakan, setiap sentuhan adalah bagian dari ritual ini. Dan hanya melalui penyatuan inilah, mulut irengmu akan mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Pak Wahid hanya bisa merasakan arus yang semakin deras dalam dirinya. Ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi adalah lebih dari sekedar memenuhi nafsu. Ini adalah sesuatu yang mistis, sesuatu yang mengikat dirinya dengan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia merasakan tubuhnya menjadi semakin berat, semakin tenggelam dalam kenikmatan yang bercampur dengan rasa takut dan kecemasan. Ceo, aku merasa ada yang berubah. Bisik Pak Wahid, suaranya penuh dengan kebingungan. Ceo Imam tersenyum lembut, tetapi ada kekuatan dalam senyumannya yang membuat jantung Pak Wahid berdegup lebih cepat. Itulah kekuatan yang sebenarnya, Wahid. Kau akan merasakan perubahannya. Dan begitu kau keluar dari sini, kau akan menjadi pria yang berbeda. Ritual itu berlangsung hingga dini hari. Setelah semuanya selesai, Pak Wahid merasa tubuhnya lemas, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih kuat, lebih mendalam. Ia tahu bahwa kekuatan yang dimilikinya kini bukan lagi miliknya sendiri, tetapi juga milik sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia belum sepenuhnya pahami. Ceo Imam berdiri, mengenakan kembali pakaiannya dengan tenang. Ia menatap Pak Wahid yang masih terbaring di atas ranjang bambu. Matanya penuh dengan makna yang sulit diungkapkan. Ingatlah, Wahid, kekuatan ini datang dengan tanggung jawab. Jangan pernah menggunakan kekuatan ini dengan sembarangan, atau kau akan menyesal. Dengan kata-kata itu, Ceo Imam meninggalkan ruangan, meninggalkan Pak Wahid dengan pikirannya yang penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Tetapi ia juga tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh dengan rintangan yang belum terungkap.
Malam di desa Sukamaju tampak lebih gelap dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan jalanan yang basah dan licin. Namun meski langit tertutup awan, bintang-bintang seolah bersinar lebih terang di dalam hati penduduk desa. Suasana malam yang tenang dikontras dengan kegelisahan yang mengisi ruang hati Pak Wahid. Di tengah kesunyian malam, Pak Wahid melangkah masuk ke dalam rumah kecil milik Alia. Rumah itu terletak di pinggiran desa, tersembunyi di balik kebun melati yang wangi. Alia, dengan wajah cantik dan berambut panjang yang terurai, telah lama menaruh hati pada Pak Wahid. Ia tidak hanya mengagumi pesona Pak Wahid, tetapi juga merindukan perhatian dan cinta yang bisa ia berikan. Pak Wahid memasuki rumah dengan langkah yang lembut, mencoba tidak membuat suara. Alia sudah menunggunya dengan penuh harapan di ruang tamunya yang dihiasi dengan lentera kecil. Suasana di dalam rumah hangat, namun ada ketegangan yang menyelimuti hati mereka berdua. Alia mengenakan gaun sutra berwarna merah yang menonjolkan keanggungan dan kecantikannya. Matanya berkilau dengan antisipasi dan rasa ingin tahu. "Selamat malam, Alia," sapa Pak Wahid dengan suara lembut yang penuh pesona. "Aku datang seperti yang kujanji." Alia berdiri dari kursinya, menyambut Pak Wahid dengan senyuman yang tulus. "Selamat malam, Pak Wahid. Aku sangat senang Anda datang. Silakan duduk." Pak Wahid duduk di kursi yang telah disiapkan, sementara Alia menyiapkan teh panas. Aroma teh melati memenuhi ruangan, menambah kehangatan suasana malam itu. Pak Wahid memandang Alia dengan penuh keaguman. Setiap gerakan Alia seolah menari dalam cahaya lentera, menambah kesan magis di sekelilingnya. "Alia, aku harus mengatakan sesuatu sebelum kita melanjutkan," kata Pak Wahid dengan nada serius namun penuh kelembutan. "Aku ingin kau tahu bahwa apa yang terjadi malam ini tidak seperti yang mungkin kau harapkan." Alia menatap Pak Wahid dengan rasa ingin tahu dan sedikit kekhawatiran. "Apa maksud Anda, Pak Wahid? Apakah ada yang salah?" Pak Wahid tersenyum tipis, senyum yang mengandung misteri dan kedalaman. "Tidak ada yang salah, hanya saja aku tidak bisa memberikan apa yang mungkin kau inginkan." Alia merasa hatinya bergetar. "Apa maksud Anda? Apakah Anda tidak ingin bersama saya?" Pak Wahid meraih tangan Alia dengan lembut, mengusapnya dengan penuh kasih sayang. "Bukan begitu, aku sangat menginginkanmu, Alia. Namun, aku harus jujur padamu. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih kompleks dari sekadar cinta dan hasrat. Aku memiliki sesuatu dalam diriku yang sulit untuk dijelaskan." Alia merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Apa itu, Pak Wahid? Tolong beritahu aku." Pak Wahid menghela nafas dalam-dalam. "Aku memiliki sesuatu yang sangat kuat dan misterius. Sesuatu yang membuatku tidak pernah merasa puas. Tidak peduli seberapa besar cintaku pada seseorang. Dan aku takut jika kau tidak siap untuk hal itu." Alia menarik nafas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Aku siap untuk apapun, Pak Wahid. Aku mencintaimu dan aku ingin bersamamu." Dengan lembut, Pak Wahid menarik Alia lebih dekat. "Kau adalah wanita yang luar biasa, Alia. Tidak ada yang sepertimu di dunia ini. Dan aku tidak ingin membuatmu terluka." Alia tersenyum lembut, matanya penuh dengan keinginan dan kasih sayang. "Aku tidak takut, Pak Wahid. Aku hanya ingin bersamamu, apapun yang terjadi." Pak Wahid merasa hatinya bergetar. Ia merasakan magnetik yang kuat antara mereka, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Dengan lembut ia mencium dahi Alia, merasakan kehangatan tubuhnya yang lembut. Kau membuatku merasa seperti ada harapan di tengah kegelapan." Alia mengangkat wajahnya, menatap mata Pak Wahid dengan penuh cinta. "Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Aku ingin ada di sisimu dan berbagi semua momen ini bersamamu." Mereka berdua saling menatap. Suasana menjadi semakin intim dan penuh kehangatan. Pak Wahid meraih pipi Alia, menatap mata indahnya yang berkilauan dengan penuh hasrat. "Alia, setiap kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar nafsu. Kau membuatku merasa hidup." Alia menggenggam tangan Pak Wahid dengan lembut. "Aku merasakan hal yang sama. Kau adalah bagian dari hidupku,
dan aku ingin kita berbagi semuanya bersama. Dengan perlahan, Pak Wahid membimbing Alia ke ranjang yang telah disiapkan. Mereka duduk di atas ranjang. Suasana menjadi semakin romantis. Alia merasa berdebar-debar, dan Pak Wahid bisa merasakan ketegangan yang ada di dalam diri Alia. Pak Wahid, apakah Anda merasa apa yang kita lakukan malam ini akan berbeda? Tanya Alia dengan suara lembut, penuh dengan rasa ingin tahu. Pak Wahid menatapnya dengan tatapan penuh makna. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Alia. Tapi aku tahu satu hal, kau adalah wanita yang istimewa. Aku ingin membuat malam ini menjadi sesuatu yang tak akan terlupakan bagi kita berdua. Dengan lembut, Pak Wahid mulai mengusap punggung Alia, menghilangkan ketegangan dan menambah kehangatan di antara mereka. Alia menutup matanya merasakan sentuhan lembut Pak Wahid yang membuatnya merasa seolah-olah berada di awan. Saat malam semakin larut, Pak Wahid dan Alia terlibat dalam percakapan yang penuh dengan rasa cinta dan hasrat. Suara mereka bergabung dalam irama yang lembut, menciptakan melodi yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Pak Wahid merasakan setiap sentuhan Alia seperti alunan musik yang menyentuh jiwa, dan Alia merasakan kekuatan yang mengalir dari Pak Wahid. Sesuatu yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Alia, aku ingin tahu betapa berartinya kau bagiku, kata Pak Wahid dengan suara penuh rasa. Malam ini, aku ingin kita benar-benar berbagi sesuatu yang istimewa. Alia membuka matanya, menatap mata Pak Wahid dengan penuh cinta. Aku juga merasa hal yang sama. Aku ingin kita menjadi satu dan berbagi semua yang kita miliki. Mereka mulai saling mendekat. Tubuh mereka bersatu dalam sebuah pelukan yang lembut dan penuh cinta. Suasana di sekitar mereka terasa magis, seolah-olah dunia luar menghilang dan hanya ada mereka berdua yang saling mencintai. Setiap gerakan, setiap sentuhan terasa seperti sebuah doa yang mengikat hati mereka lebih dalam lagi. Pak Wahid merasakan bahwa ia tidak pernah mengalami sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Alia membuatnya merasa seolah-olah ia bisa melepaskan semua ketegangan dan beban yang selama ini mengikatnya. Ia menyadari bahwa meskipun dia telah memiliki kekuatan dan pesona yang tidak biasa, ada sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya, cinta sejati dan hubungan yang mendalam. Alia di sisi lain merasakan bahwa setiap detik yang dihabiskan bersama Pak Wahid adalah sesuatu yang sangat berharga. Ia merasa terhubung dengan Pak Wahid dalam cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika mereka saling bersentuhan, ia merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar dan hanya ada mereka berdua yang saling mencintai. Saat malam semakin larut, Pak Wahid dan Alia terus saling berbagi kasih sayang dan kehangatan. Mereka merasa terikat dalam ikatan yang kuat dan dalam, sebuah hubungan yang penuh dengan keindahan dan misteri. Malam itu, mereka menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang dalam hati mereka. Sebuah malam yang penuh dengan pesona, cinta dan ketagihan yang mematikan. Malam telah merayap masuk ke dalam desa Sukamaju, dan dengan lembutnya, kegelapan menyelimuti setiap sudut. Hujan sore ini meninggalkan aroma tanah basah yang menguar di udara, sementara bintang-bintang sembunyi di balik awan tebal. Namun di dalam rumah Alia, suasana terasa jauh lebih intens. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Alia duduk di tepi ranjangnya, matanya terpejam. Dalam keheningan kenangan malam-malam sebelumnya bersama Pak Wahid membanjiri pikirannya, dan rasa ketagihan yang aneh dan tak terjelaskan menguasai dirinya. Setiap kali membayangkan sentuhan lembut Pak Wahid, tubuhnya bergetar dengan keinginan yang mendalam. Pak Wahid dengan semua pesona dan karismanya telah menciptakan efek yang sulit untuk dipahami. Alia merasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dipuaskan. Sebuah hasrat yang terus-menerus menggigit dan meresap dalam setiap detik kehidupannya. Ia tidak hanya merindukan sentuhan Pak Wahid,
tetapi juga merasakan kekuatan yang datang bersamanya. Kekuatan yang membuatnya merasa benar-benar hidup. Pak Wahid, Alia bergumam sambil menatap langit-langit kamar. Suaranya penuh dengan kerinduan dan keinginan yang tak tertahankan. Aku butuh kamu. Saat keheningan malam menyelimuti rumah, tiba-tiba suara ketukan lembut terdengar dari pintu Alia. Alia terkejut, seakan baru tersadar dari lamunan. Ia berdiri dan membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Wahid dengan tatapan penuh makna yang menyiratkan bahwa ia telah merasakan panggilan hatinya. Selamat malam Alia, kata Pak Wahid dengan nada lembut. Aku merasakan bahwa kamu memanggilku. Alia merasakan jantungnya berdebar kencang. Pak Wahid, aku tidak bisa menahan perasaan ini. Setiap malam aku hanya memikirkanmu. Aku butuh kamu. Pak Wahid memasuki kamar dengan langkah tenang, menutup pintu di belakangnya. Dia mendekati Alia dengan kehadiran yang penuh daya tarik dan misteri. Aku di sini untukmu Alia. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Alia merasa tubuhnya membara dengan hasrat. Pak Wahid, setiap malam setelah kita bersama, aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak pernah bisa aku penuhi. Aku merasakan ketagihan yang membuatku ingin terus bersamamu. Pak Wahid meraih tangan Alia, mengusapnya dengan lembut. Alia, ketagihanmu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ada sesuatu dalam diriku yang membuatku unik. Sesuatu yang membangkitkan hasrat dan keinginan yang tidak biasa. Alia menatap Pak Wahid dengan penuh kerinduan. Aku merasa seolah-olah tidak bisa hidup tanpa kamu. Setiap kali kita berpisah, rasa kosong dan kekosongan menyelimuti batinku. Pak Wahid memeluk Alia dengan lembut, menyentuh pipinya dengan lembut. Aku tahu apa yang kau rasakan. Ketagihan ini adalah hasil dari kekuatan yang ada padaku. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Malam itu mereka berdua saling menyentuh dan merasakan kehangatan tubuh masing-masing. Pak Wahid memandu Alia dengan penuh kelembutan. Setiap gerakan dan sentuhan dipenuhi dengan kasih sayang dan keinginan yang mendalam. Alia merasa seperti berada di dalam dunia yang penuh keajaiban dan keindahan, di mana hanya ada mereka berdua yang saling bercinta. Pak Wahid mengusap tubuh Alia dengan lembut, membuatnya merasa seperti sedang dibuai dalam lembutnya pelukan. Setiap sentuhan terasa seperti alunan musik yang menyentuh jiwa, dan setiap ciuman adalah sebuah doa yang menyatukan mereka lebih dalam. Alia, kau adalah wanita yang istimewa. Aku merasa seolah-olah dunia ini hanya ada untuk kita. Kata-kata Pak Wahid dengan suara lembut. Kau membuatku merasa hidup, dan aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Alia mengangkat wajahnya, menatap Pak Wahid dengan penuh cinta dan hasrat. Aku merasa hal yang sama. Kau membuatku merasa lebih dari sekedar wanita biasa. Aku merasa seperti aku bisa terbang di langit denganmu. Pak Wahid dan Alia melanjutkan hubungan mereka dengan penuh keintiman dan kehangatan. Setiap malam, Alia merasa semakin ketagihan dengan kehadiran Pak Wahid. Ketika mereka bersatu, rasanya seperti seluruh dunia berhenti berputar dan hanya ada mereka berdua. Alia merasa bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama adalah sesuatu yang hangat dan berharga. Ia merasakan keinginan dan hasrat yang mendalam. Dan setiap sentuhan Pak Wahid adalah sebuah keajaiban yang membuatnya merasa lengkap. Malam demi malam, Alia merasa semakin terikat dengan Pak Wahid. Ketagihan yang ia rasakan bukan hanya tentang kepuasan fisik, tetapi juga tentang ikatan emosional yang mendalam. Ia merasa bahwa Pak Wahid adalah bagian dari dirinya yang hilang, dan setiap kali mereka bersama, ia merasa seolah-olah mendapatkan kembali bagian dari jiwanya yang hilang. Pak Wahid juga merasakan kedalaman hubungan ini. Ia merasa bahwa setiap malam bersama Alia adalah sebuah perjalanan ke dalam jiwa yang penuh dengan keindahan dan keajaiban. Alia membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar cinta. Ada sebuah kekuatan yang mengikat mereka dalam ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Saat malam semakin larut, Alia dan Pak Wahid terus berbagi kasih sayang dan kehangatan. Mereka merasa bahwa ketagihan yang mereka rasakan
adalah sesuatu yang membuat hidup mereka lebih berarti. Dalam pelukan Pak Wahid, Alia merasa seolah-olah dia bisa menemukan arti sejati dari kebahagiaan dan kepuasan. Dengan setiap sentuhan, ciuman, dan pelukan, mereka menciptakan kenangan yang akan selalu dikenang dalam hati mereka. Ketagihan yang mereka rasakan adalah sebuah perjalanan ke dalam dunia yang penuh dengan misteri, keindahan, dan cinta yang abadi. Malam purnama menyelimuti desa Sukamaju dengan cahayanya yang temaram. Bulan purnama menggantung di langit, menyinari desa dengan sinar putih keperakan yang membuat segala sesuatu terlihat berkilauan. Di balik kegelapan malam, sebuah tempat tersembunyi di hutan menyimpan rahasia kelam yang sedang dipersiapkan oleh Isa. Isa adalah seorang wanita yang pernah ditolak oleh Pak Wahid, kepala desa yang penuh pesona. Rasa sakit hati dan dendam yang menggelora dalam dirinya telah mendorongnya untuk mengambil langkah ekstrim. Malam ini dia memutuskan untuk melakukan ritual balas dendam dengan menggunakan Aji Kincing Bungkem, sebuah ilmu hitam kuno yang diyakini memiliki kekuatan besar. Isa berdiri di tengah lingkaran lilin yang dinyalakan di tanah, dikelilingi oleh berbagai macam barang ritual yang mengeluarkan aroma mistis. Altar yang dibuat dari batu hitam berdiri tegak di hadapannya, dihiasi dengan benda-benda yang menggantung energi gaib, tulang belulang, daun-daun kering, dan bahan-bahan lain yang membuat suasana semakin mencekam. Di tangannya, dia memegang sebuah jimat berbentuk tajam yang terbuat dari logam hitam, bersinar di bawah cahaya bulan. Ya Allah, jika Engkau mendengarkan doaku malam ini, berikanlah aku kekuatan untuk membalas dendam atas sakit hatiku. Isa berdoa dengan suara yang penuh emosi. Pak Wahid, kau akan merasakan apa yang telah kau buat padaku. Setiap gerakan Isa penuh dengan kebencian yang mendalam. Ia mengenakan pakaian serba hitam, simbol dari kegelapan hatinya. Tangan kirinya memegang jimat, sedangkan tangan kanannya menuangkan ramuan hitam ke dalam mangkuk kecil. Ramuan tersebut yang terbuat dari berbagai bahan gaib, mengeluarkan aroma yang menusuk hidung, mengisi udara malam dengan bau yang memusingkan. Isa kemudian memulai mantranya. Suara lantang dan tagasnya menggema di hutan, memecah keheningan malam saat itu. Aji Bungkem, aku memanggilmu. Dengan nama kekuatan gelap, aku mengundangmu untuk membalas dendamku. Seiring dengan mantranya, dia mulai menari di sekitar altar. Gerakan-gerakannya cepat dan penuh semangat. Keringat mengalir di dahinya dan matanya membara dengan tekad. Setiap langkahnya membawa beban emosi yang telah lama tertahan. Dalam tarian mistis ini, Isa melepaskan segala amarah dan kebencian yang telah mengendap di dalam hatinya. Sementara Isa melanjutkan ritualnya, suasana di sekitar altar menjadi semakin gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti tempat tersebut, menciptakan suasana yang hampir tidak nyata. Cahaya lilin berkedip-kedip seolah-olah mengikuti ritme mantranya, menciptakan bayangan-bayangan yang menari di sekitar hutan. Pak Wahid, kau harus merasakan apa yang aku rasakan. Teriak Isa dengan penuh keyakinan. Kau telah menghancurkan hatiku, dan sekarang saatnya untuk membalas dendam. Dia memotong jari telunjuknya dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk hitam. Darah tersebut bercampur dengan ramuan, menciptakan warna merah kehitaman yang menakutkan. Isa kemudian menuangkan campuran tersebut ke dalam api yang menyala di tengah altar. Api menyala dengan intensitas yang mengerikan, mengeluarkan percikan-percikan yang menari di udara malam. Ketika api membesar, suara gemuruh terdengar dari dalamnya, menciptakan suasana yang menegangkan. Isa memandang dengan penuh keyakinan, yakin bahwa kekuatan gelap yang ia panggil akan membantunya. Kekuatan gelap, berikanlah aku kekuatan untuk menghancurkan Pak Wahid. Biarkan dia merasakan sakit hati yang penderitaan yang telah kau buat padaku. Di saat yang bersamaan, Isa merasakan perubahan dalam energi sekitarnya. Hembusan angin yang kencang mengudang hutan, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam kegelapan. Suara-suara tersebut seolah-olah menggapai panggilannya, membuat jantungnya berdetak lebih cepat.
Dia merasakan getaran energi yang kuat di sekelilingnya, sebuah tanda bahwa ritualnya mungkin sedang berhasil. Pak Wahid, aku tahu kau akan merasakannya. Isa berbisik dengan penuh rasa kepuasan. Dendamku akan membakar seluruh jiwamu. Malam semakin larut, dan Isa melanjutkan ritualnya dengan penuh tekad. Setiap kata mantra yang diucapkannya adalah ungkapan dari dendam yang mendalam. Setiap gerakan tarian adalah ekspresi dari rasa sakit hatinya. Kegelapan malam semakin menggelapkan suasana, dan kabut semakin tebal menyelimuti ritual yang sedang berlangsung. Ketika api altar mulai bereda, Isa merasa bahwa upaya dan doanya telah tersampaikan. Dengan perasaan lega dan puas, dia menatap api yang perlahan padam. Pak Wahid, nasibmu kini ada di tangan kekuatan gelap, katanya sambil menatap ke arah langit malam. Semoga kau merasakan segala penderitaan yang aku rasakan. Dengan ritual yang telah selesai, Isa meninggalkan tempat tersebut. Terasa puas dengan balas dendamnya, namun dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang telah dia lepaskan. Sebuah kekuatan yang mungkin akan kembali kepadanya dengan cara yang tak terduga. Malam purnama masih bersinar di langit, sementara Isa meninggalkan hutan dengan perasaan campur aduk, rasa puas dan ketidakpuasan yang menemaninya dalam perjalanan pulangnya. Suasana di sekitar hutan semakin mencekam. Hujan turun dengan deras membasahi tanah dan mengubahnya menjadi lumpur licin. Isa melangkah hati-hati menghindari genangan air sembari menggenggam sebuah jimat tua di tangannya. Ia sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal Ki Ronggo, seorang dukun yang terkenal dengan kemampuan luar biasa dan ilmu hitam, termasuk Aji Kijing Bungkem. Ki Ronggo, yang dikenal sebagai ahli dalam segala bentuk ilmu mistis, tinggal di sebuah gubuk terpencil di dalam hutan. Gubuknya terbuat dari bambu dan daun-daun kering, tampak usang namun misterius. Lilin-lilin berwarna merah menyala di sekitar gubuk, memberikan cahaya tamaram yang membuat suasana semakin seram. Ki Ronggo, dengan rambut panjang yang beruban dan tatapan mata yang tajam, dikenal memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai jenis kutukan dan sihir. Isa mengetuk pintu gubuk Ki Ronggo dengan cepat, penuh kecemasan. Suara ketukan yang keras dan mendesak menciptakan getaran di udara malam. Tak lama kemudian, pintu terbuka dengan perlahan, dan Ki Ronggo mulai muncul di ambang pintu dengan tatapan sinis. Kau akhirnya datang, Isa, kata Ki Ronggo dengan suara serak namun penuh wibawa. Apa yang membawamu ke tempat ini di malam hujan seperti ini? Isa memasuki gubuk dengan penuh semangat, tidak lupa dengan kondisi basahnya pakaian. Ki Ronggo, aku memerlukan bantuanmu untuk menghancurkan kekuatan Pak Wahid. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan dendam ini lebih lama lagi. Aku harus membalas dendam. Ki Ronggo mengampati Isa dengan penuh minat. Kau tahu apa yang kau minta, bukan? Aji Kijing Bungkem bukanlah ilmu yang sembarangan. Menggunakannya untuk merusak kekuatan seperti itu bisa berakibat fatal bagi korban maupun pelakunya. Isa mengangguk dengan tegas. Aku sudah memutuskan, aku tidak peduli apapun resikonya. Pak Wahid telah merusak hidupku, dan aku harus memastikan bahwa dia merasakan penderitaan yang sama. Ki Ronggo menyeringai, mengungkapkan tatapan penuh dengan pemahaman dan sedikit kecemasan. Jika itu yang kau inginkan, maka kita harus mempersiapkan segalanya dengan sangat hati-hati. Aji Kijing Bungkem memiliki kekuatan yang bisa membungkam apapun yang tidak diinginkan. Tetapi, menggunakannya dengannya dendam bisa menjadi bumerang yang sangat berbahaya. Isa menatap Ki Ronggo dengan penuh keseriusan. Apa yang harus aku lakukan? Ki Ronggo mengajak Isa duduk di depan altar yang tengah disiapkan di dalam gubuknya. Altar tersebut dihiasi dengan berbagai benda mistis, ramuan-ramuan kuno, benda-benda magis, dan simbol-simbol yang menyeratkan kekuatan gaib. Ki Ronggo memulai persiapan ritual dengan penuh kehati-hatian. Kita akan mulai dengan membuat ramuan khusus, kata Ki Ronggo. Ramuan ini akan digunakan untuk membungkam kekuatan mulut ireng Pak Wahid. Namun sebelum kita melanjutkan, aku perlu tahu apa yang sebenarnya kau inginkan dari ritual ini. Isa menatap ramuan yang sedang disiapkan dengan penuh rasa dendam.
Aku ingin memastikan bahwa Pak Wahid akan merasakan penderitaan yang sama yang seperti aku rasakan. Aku ingin dia merasa tidak pernah puas lagi. Dan aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya dikhianati dan dirusak. Ki Ronggo mengangguk, seolah memahami instanti Isa. Baiklah, kita akan menggunakan ramuan ini untuk menetralkan kekuatan Welut Ireng dan menghancurkannya dari dalam. Tapi ingat, ini adalah ilmu hitam yang sangat kuat. Apapun yang terjadi, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Ki Ronggo mulai menuangkan bahan-bahan ke dalam mangkuk besar, mencampurkannya ramuan dengan gerakan penuh ritual. Aroma-ramuan tersebut sangat tajam dan mempengaruhi indera, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Isa merasakan ketegangan yang harus mengikat saat Ki Ronggo mulai mengucapkan mantra-mantra kuno. Suaranya penuh dengan kekuatan mistis yang menghantui. Ramuan ini harus dicampur dengan darah dari korban yang akan terkena efeknya, kata Ki Ronggo. Ini adalah bagian penting dari ritual. Aku akan membantumu untuk mendapatkan darah itu. Tetapi, kau harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Isa merasa ngeri, tetapi tekadnya tidak goyang. Aku siap untuk apapun. Aku hanya ingin memastikan bahwa Pak Wahid mendapatkan balasannya. Ki Ronggo menyarankan agar mereka melakukan ritual dalam purnama berikutnya. Malam purnama dianggap sebagai waktu yang kuat untuk melakukan ritual semacam ini. Ki Ronggo menjelaskan bahwa malam itu adalah sebuah waktu di mana energi mistis sangat kuat dan cocok untuk melakukan tindakan semacam ini. Pada malam bulan purnama, kita akan melakukan ritual ini di luar. Kita harus berada di tempat yang tenang dan terisolasi, agar kekuatan yang kita panggil tidak terpengaruh oleh gangguan dari luar, kata Ki Ronggo. Isa menatap Ki Ronggo dengan penuh kecemasan dan rasa penasaran. Bagaimana jika ada sesuatu yang salah? Bagaimana jika ritual ini tidak berjalan sesuai rencana? Ki Ronggo memandang Isa dengan tatapan penuh makna. Kita harus yakin dan konsisten dalam niat kita. Jika kita ragu, maka hasilnya bisa menjadi tidak terduga. Kamu harus percaya pada kekuatan yang kita gunakan dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Malam purnama berikutnya, Isa dan Ki Ronggo pergi ke tempat yang telah dipilih untuk ritual. Tempat itu adalah sebuah celering yang ada di tengah hutan, jauh dari jangkauan orang-orang. Tanah di sekitarnya telah dipersiapkan dengan berbagai benda mistis yang diperlukan untuk ritual. Saat mereka bersiap, Isa merasa jantungnya berdebar kencang. Dia melihat ke arah Ki Ronggo dengan harapan dan ketegangan. Ki Ronggo, aku sangat berharap ritual ini berhasil. Aku tidak bisa hidup dengan rasa dendam ini lebih lama lagi. Ki Ronggo mengangguk, menunjukkan rasa paham dan keseriusan. Kita akan mulai sekarang. Ikuti instruksi dengan teliti, dan ingat, segala sesuatu yang terjadi malam ini adalah hasil dari keputusan kita. Isa berdiri di tengah lingkaran ritual, memegang ramuan yang telah disiapkan dengan hati-hati. Ki Ronggo mulai mengucapkan mantra-mantra dengan suara tegas, menambah suasana yang semakin mencekam. Isa merasa energi mistis mengalir melalui tubuhnya, menambah ketegangan yang ia rasakan. Saat malam semakin larut dan bulan purnama bersinar di langit, ritual semakin mendekati puncaknya. Isa merasakan setiap kata mantra yang diucapkan oleh Ki Ronggo bergetar di udara, membentuk gelombang energi yang menyelimuti tempat tersebut. Setiap gerakan, setiap ucapan mantra, dan setiap ritual terasa seperti bagian dari sebuah kisah yang lebih besar dan lebih mengerikan. Pak Wahid, malam ini adalah malam balas dendam, bisik Isa dalam hati sambil menatap purnama yang bersinar di atasnya. Semoga kau merasakan setiap penderitaan yang telah kau buat padaku. Dengan setiap langkah dan setiap mantra yang diucapkan, Ki Ronggo dan Isa melanjutkan ritual mereka, berharap bahwa Aji Kijing Bungkem akan berhasil membungkam kekuatan Welut Ireng Pak Wahid dan mengatasi dendam yang membakar dalam hati Isa. Di desa yang tenang, suasana berubah menjadi bergejolak ketika Pak Wahid, sang kepala desa yang penuh pesona, mendekati Marni. Marni, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa tersebut, terkenal dengan keanggunannya dan sifatnya yang pendiam. Ia baru-baru ini menjadi sorotan banyak orang, terutama Pak Wahid,
yang tidak pernah bisa ia menahan godaan akan wanita-wanita cantik di desanya. Marni dengan wajahnya yang lembut dan senyumnya yang malu-malu sering menjadi bahan obrolan di kalangan wanita-wanita desa. Ia dikenal sebagai seseorang yang sopan dan menjaga jarak dengan pria. Namun Pak Wahid merasa tertarik pada kepribadian Marni yang sedikit berbeda. Dan malam itu, ia memutuskan untuk mengunjungi Marni secara pribadi. Ketika Pak Wahid memasuki rumah Marni, suasana di dalam rumah itu nampak tenang. Marni sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan kerajinan tangan yang sedang dibuatnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.